Bayangkan Anda sedang bermain catur ya. Terus lawan Anda tiba-tiba menawarkan sebuah langkah yang membiarkan Anda mensekak mat rajanya. Skakmat tanpa syarat sama sekali ya? Tepat, tanpa syarat. Anda menang seketika, masalah selesai hari itu juga. Tapi Anda malah menolak untuk mengambil langkah itu. Terdengar sangat tidak masuk akal. Benar-benar absurd kan? Mengapa Anda menolaknya? Karena jika Anda mengambil jalan pintas tersebut, penonton di pinggir lapangan mungkin akan menertawakan Anda. Atau lebih buruk lagi, lawan Anda yang lain akan mendapatkan sedikit keuntungan dari kemenangan Anda itu. Gini, mengorbankan kemenangan mutlak cuma demi gengsi di hadapan penonton, itu analogi catur yang sangat presisi untuk menggambarkan situasi ini. Nah, itulah persisnya perhitungan dingin yang saat ini sedang terjadi di level tertinggi geopolitik nuklir dunia. Oke, mari kita bedah ini bersama. Selamat datang kembali dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Hari ini kita mengarahkan kaca pembesar ke sebuah krisis berskala masif. Betul, isu geopolitik nuklir Iran. Ya, dan sebuah tawaran mengejutkan dari Rusia yang sebenarnya bisa mengubah arah keamanan dunia. Tapi entah bagaimana, tawaran ini tertahan oleh kebuntuan diplomatik. Dan sumber utama yang menjadi tulang punggung diskusi kita hari ini adalah sebuah analisis yang menurut saya sangat tajam dari video di kanal YouTube US Power Insight. Judulnya cukup provokatif ya, 106 Putin's Shocking Iran Uranium Move. Dan jujur saja, detail di dalamnya sama sekali bukan sekedar sensasi internet. Benar. Misi kita dalam sesi bedah materi hari ini adalah untuk mengupas tuntas sebuah paradoks. Mengapa solusi damai yang sudah terpampang jelas di depan mata justru sengaja diabaikan? Dan siapa saja pemain besar yang sebenarnya diuntungkan dari kekacauan ini kan? Tapi tunggu, sebelum kita menyelam lebih dalam ke intriknya, perlu kami tegaskan kepada Anda yang sedang mendengarkan. Ini sangat krusial. Ya, sumber kita hari ini melibatkan manuver dan keputusan dari tokoh-tokoh politik seperti Donald Trump dan J.D. Vance, serta kebijakan negara seperti AS, Rusia, Tiongkok, dan Iran. Betul. Kami di sini sepenuhnya netral, kami tidak memihak, tidak menghakimi, dan tidak mendukung pandangan politik dari pihak manapun. Tujuan kami murni untuk membedah fakta dan gagasan dari materi sumber agar Anda mendapatkan gambaran utuhnya. Mempertahankan objektivitas ini penting sekali karena kita akan membedah pertemuan darurat yang baru saja terjadi. Pertemuan di Saint Petersburg kan? Iya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, baru-baru ini mendarat di sana untuk duduk berhadapan langsung dengan Vladimir Putin. Dan tak lama setelah itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, merilis pernyataan penting. Apa persisnya yang dia katakan? Dia mengkonfirmasi bahwa tawaran Rusia untuk mengambil alih uranium Iran adalah proposal yang sangat aktif. Ini bukan sekedar wacana, tapi ada 4 kata dari Peskov yang mengungkap kebuntuan sesungguhnya. Dia bilang tawaran itu belum ditindaklanjuti. Wah, belum ditindaklanjuti. Itu kalimat pasif yang menyembunyikan begitu banyak ketegangan aktif. Sangat tegang. Untuk menghargai seberapa besar dampaknya buat Anda yang mendengarkan, kita harus membedah apa sebenarnya tuntutan utama Amerika Serikat selama ini. AS punya satu tuntutan yang tidak bisa ditawar. Tuntutan absolut ya? Iran harus mengeliminasi sekitar 450 kg uranium yang diperkenahi hingga tingkat 60%. Betul, bukan membekukan, tapi mengeliminasinya. Secara fisik ya? Iya. Nah, disinilah semuanya jadi sangat menarik. Angka 60% ini seringkali disalahpahami kan? Sangat sering. Banyak orang mengira, 60% itu artinya Iran masih butuh perjalanan panjang 40% lagi menuju angka 100%. Logika matematikanya kelihatan begitu sih. Ya, tapi dalam hukum fisika nuklir, usahanya sama sekali tidak linier. Usaha terberatnya, sentrifugi yang paling memakan waktu, itu sebenarnya adalah memecah isotop untuk mencapai tingkat 20%. Oh, jadi 20% pertama itu yang paling berat. 90% yang mana itu adalah tingkat material pembuat bom atau weapons grade, itu ibarat melakukan lari sprint jarak dekat di jalan yang sangat menurun. Wah. Iran bisa melintasi garis finish itu hanya dalam hitungan minggu. Itulah mekanisme yang membuat Washington sangat panik saat ini. Jadi ini bukan sekedar salah satu poin negosiasi biasa ya, ini adalah seluruh alasan mengapa negosiasi itu ada. Betul sekali, Donald Trump bahkan secara terbuka mengatakan bahwa masalah eliminasi uranium ini menyumbang 99% dari kesepakatan. 99%, dan sentimen ini juga didukung secara publik oleh J.D. Vance kan? Ini benar-benar bom waktunya.
Lalu disinilah Rusia muncul dengan keranjang tawarannya. Mereka datang dan bilang, biar kami yang ambil 450 kg uranium itu. Dipindahkan ke Rusia ya? Benar, kami pindahkan ke wilayah Rusia, kami proses ulang semuanya di bawah pengawasan ketat IAEA atau Badan Energi Atom Internasional. Jadi, kalau kita lihat, Iran tidak kehilangan wajah karena tetap bisa mengklaim infrastruktur nuklirnya. Materi berbahayanya keluar dari Timur Tengah dan dunia terhindar dari perang. Secara teknis, tawaran itu mencentang setiap persyaratan keamanan yang diminta oleh AS. Proposal itu menetralkan ancaman tanpa memicu perang sama sekali. Tapi, Donald Trump menolak tawaran Putin ini. Ya, sebuah laporan dari Axios mengutip pejabat AS yang menyatakan bahwa tawaran itu belum diterima. Washington pada dasarnya setuju destinasinya, yaitu Iran yang bebas uranium, tapi mereka menolak kendaraan yang membawa mereka ke sana. Kendaraannya yaitu Rusia. Oke, mari kita bedah ini. Ini ibarat Anda punya bom waktu di ruang tamu Anda. Oke. Regu penjinak bom terbaik dan paling berpengalaman datang menawarkan bantuan secara gratis, tapi Anda menolaknya hanya karena Anda tidak suka warna seragam mereka? Analogi yang sangat pas. Bukankah ini memicu sakit kepala? Mereka ingin masalah selesai, mereka tahu ini 99% dari ancaman, tapi mereka menolak mekanismenya. Yang bikin penolakan ini makin gila adalah, bukankah mekanisme seperti ini sudah pernah berhasil di masa lalu? Sudah, sejarah mencatatnya dengan sangat jelas. Di bawah JCPOA, kesepakatan nuklir yang ditinggalkan Trump tahun 2018, sistem ini beroperasi tanpa celah. Sebentar, tanpa celah? Iya, sekitar 97% stok uranium Iran dikapalkan keluar, langsung menuju fasilitas yang dikelola oleh Rosatom, Badan Energi Nuklir Rusia. Semuanya diawasi ketat oleh IAEA. Jadi tidak ada pelanggaran? Selama 3 tahun berturut-turut, sistem itu berjalan aman tanpa ada kebocoran material. Infrastrukturnya ada, kerangka hukumnya matang. Secara teknis, mesin pemindah ini bisa dinyalakan lagi besok pagi. Kalau memang sudah teruji, lalu apa yang sebenarnya ditakuti AS? Mengapa mereka rela mempertahankan stabilitas keamanan Timur Tengah hanya karena Rusia? Apakah AS cuma sedang menjebak dirinya sendiri di sudut ruangan? Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini jauh lebih dalam dari sekedar urusan gengsi atau public relations. Oke, jadi soal apa dong? Anatomi pasar energi global. Rosatom ini bukan perusahaan energi biasa. Mereka memegang porsi raksasa dalam pasokan bahan bakar nuklir global. Eropa, contohnya, sangat bergantung pada uranium Rusia untuk pembangkit listrik sipil mereka. Saya mulai paham arahnya. Ketakutan Washington adalah dominasi pasar yang makin tak tertandingi. Jika Rusia menyerap seluruh stok Iran dan punya kendali penuh atas material itu, daya ungkit geopolitik Moskow atas Eropa dan Asia akan semakin absolut. Mengorbankan stabilitas global hanya karena gengsi pasar energi? Bagi Washington, itu perhitungan logis. AS bertahun-tahun mencoba memotong ketergantungan dunia pada layanan nuklir Rusia. Menyerahkan proyek Iran ini berarti menghancurkan strategi panjang AS tersebut. Masuk akal, tapi harganya sangat mahal. Mari berpijak pada realitas logistik. Rute alternatifnya apa? Iran pasti tidak mau menyerahkan uraniumnya ke AS, Prancis, atau Jepang, kan? Tingkat kepercayaan di antara poros itu nol mutlak. Dan kalau dihancurkan di dalam negeri, siapa yang mau verifikasi? Pasti saling tidak percaya. Makanya, koridor di Washington mulai membisikkan opsi militer. Pasukan khusus AS merebut atau menghancurkan material itu. Tapi itu kan invasi. Itu memicu eskalasi perang terbuka yang melanggar kerangka gencatan senjata. Tepat, posisinya ironis. Dan inilah kenapa kunjungan Menlu Iran ke Saint Petersburg itu bukan kunjungan biasa. Ini pamer otot diplomatik. Oh, karena AS kehabisan opsi. Ya, Iran seolah mengirim pesan visual, kami punya jalan keluar bersama mitra kami, dan Anda di Washington yang menahannya. Tunggu, Anda bilang mitra. Ada lapisan aliansi yang lebih dalam di sini kan? Ada. Banyak yang melewatkan bahwa pada Januari 2025 tahun lalu, jauh sebelum krisis ini mendidih, Iran dan Rusia menandatangani perjanjian kemitraan strategis 200 tahun. 200 tahun. Arakci datang bukan untuk minta tolong dong. Sama sekali bukan. Dia hadir sebagai mitra perjanjian, treaty partner yang menyelaraskan strategi. Perjanjian ini jadi payung hukum yang tebal. Maksudnya, pelindung dari sanksi Barat. Betul. Saat AS mengancam sanksi ke entitas yang menyentuh program nuklir Iran, Rusia bisa berlindung di balik perjanjian bilateral ini. Ini menumpulkan ancaman AS. Sangat cerdas.
Dan Rusia sepertinya juga sangat menikmati penundaan ini ya. Selat Hormuz memanas, biaya asuransi meroket. Dan efek langsungnya, harga minyak dunia melonjak tajam. Rusia mendapat ratusan juta euro per hari karena lonjakan ini. Moskow menang di dua sisi dong. Kalau kesepakatan jalan, mereka dapat monopoli nuklir. Kalau ditunda, mereka dapat durian runtuh dari harga minyak. Sebuah paradoks yang menguntungkan mereka. Tapi kita harus memasukkan pemain senyap di sini. Tiongkok. Ya, Tiongkok. Menlu Tiongkok Wang Yi berbicara dengan Arachi sebelum penerbangan ke Rusia. Dan Tiongkok bersama Rusia juga bertemu IAEA pada 24 April, cuma 3 hari sebelum Arachi ke sana. Koordinasi berlapis ya. Jadi Tiongkok ini seperti bandar di kasino ya. Gimana maksudnya? Ya, mereka tidak perlu berteriak di meja judi. Mereka cuma duduk diam di belakang, membiarkan orang lain bertaruh. Tapi pada akhirnya, bandar yang selalu untung. Analogi kasino itu sangat tepat. Tiongkok terus membeli minyak Iran dengan harga miring. Secara diam-diam, mereka meminjamkan chip kepada Iran. Memberi napas ekonomi. Iya, karena napas ekonomi ini aman, Iran tidak perlu panik atau tunduk pada tekanan AS. Mereka punya ruang untuk bersabar. Dan ruang bernafas inilah yang melahirkan manuver akhir pekan ini. Sebuah pendekatan dua jalur atau dual track dari Iran. Coba bedah jalur pertamanya. Jalur pertama, lewat perantara Pakistan di Islamabad, Iran menawarkan kompromi jangka pendek. Mereka bilang, mari pisahkan krisis Selat Hormuz dari isu nuklir. Buka Selat Hormuz sekarang, stabilkan pasar, urusan nuklir belakangan. Tepat. Ini murni untuk menstabilkan pasar global seketika. Harusnya Washington langsung ambil ini dong. Inflasi di dalam negeri mereka kan lagi gila-gilaan. Harusnya begitu. Tapi respon AS justru menarik diri. Mereka membatalkan keterlibatan dan pada dasarnya cuma bilang, hubungi kami kalau mau menyerah. Menunggu telepon yang tidak akan pernah datang. Betul. Dan itu membawa kita ke jalur kedua Iran. Arachi ke Moskow untuk mencari solusi permanen 99% dengan Rusia. Jadi apa arti sebenarnya dari semua ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Mengapa Anda harus peduli dengan kebuntuan di Saint Petersburg atau Islamabad ini? Karena dampaknya memukul dompet Anda secara langsung. Saat blokade berlanjut, biaya logistik naik, harga energi melonjak, dan ini langsung menjadi inflasi bagi konsumen. Harga di supermarket naik. Betul. Dan tentu saja, ancaman perang terbuka terus membayangi jalur perdagangan global kita. Jadi, yang kita saksikan ini bukan sekedar diplomasi yang gagal. AS berusaha menekan Iran, tapi setiap penundaan justru memperkuat Rusia dan Tiongkok secara finansial. Dan memperkuat posisi geopolitik mereka juga. Melihat kebuntuan ini, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Silahkan. Jika tatanan dunia saat ini membuat negara-negara adidaya lebih memilih membiarkan krisis nuklir berlarut-larut, hanya karena mereka tidak ingin saingannya mendapat panggung, akankah di masa depan, penyelesaian krisis global tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya solusi terbaik? Melainkan oleh apa? Melainkan oleh siapa yang paling sanggup bertahan dalam penderitaan ekonomi terpanjang. Sesuatu untuk Anda renungkan. Pertanyaan yang sangat valid tentang realitas geopolitik baru kita. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga diskusi ini memberi perspektif baru untuk Anda. Sampai jumpa.